Saudara, junta militer Myanmar membebaskan lebih dari 23.000 tahanan di seluruh negeri pada momen hari libur Tahun Baru Buddha pada hari Sabtu waktu setempat. April 2021 mendatang diketahui KTT ASEAN akan diselenggarakan di Indonesia. Halo Sobat Corong Indonesia, bagaimana kabar kalian semua? Puasa lancar kan? Nah Sobat sekalian, baru-baru ini mencuat kabar mengejutkan, bahwasannya pimpinan junta militer Myanmar akan sambangi Indonesia pada pekan ini. Terkait hal itu, pemimpin junta militer Myanmar Min Aung Hlaing akan menghadiri acara tersebut dan rencananya akan digelar di Jakarta. Kutipan ini pun langsung menuai pro dan kontra, terlebih pada kelompok yang menolak junta militer tersebut, karena dinilai merekalah yang menjadi otak di balik kekerasan yang terus berlanjut. Bahkan, kelompok itu menyebut, Indonesia dan beberapa negara ASEAN tak sensitif akan hal itu, jika tetap menerima kehadiran diktator yang merebut ratusan nyawa itu. Wah, lantas sebenarnya alasan apa yang mendasari Bapak Presiden Jokowi menerima kunjungan dari Min Aung Hlaing? Oke, simak video ini sampai habis ya bos. Sobat sekalian, pada awalnya, kudeta militer Myanmar dipicu akibat ketidakpuasan Tatmadaw terhadap hasil pemilu November tahun 2020 lalu, yang dimenangkan secara mutlak oleh Partai National League for Democracy. Hingga puncaknya, pada tanggal 1 Februari tahun 2021, di mana Aung San Suu Kyi berhasil digulingkan oleh junta militer. Nah, enggak perlu Mimin jelaskan secara detail lagi ya bos, karena di video Mimin sebelumnya, juga sudah pernah membahas tentang keberingasan junta militer. Bahkan, efek dari kejadian ini, bertubi-tubi kecaman dari banyak negara menghantam Myanmar. Terlebih sanksi-sanksi yang diberikan kepada perwira militer Myanmar, keluarga mereka, dan bisnis yang terkait dengan militer Myanmar. Nah sobat sekalian, konflik di Myanmar telah membuat 3 kelompok etnis bersenjata di negeri para jenderal, menyatakan kesediaan mereka untuk bergabung dalam perjuangan antara semua kelompok etnis dan pemerintah militer. 3 kelompok etnis bersenjata itu adalah Tentara Arakan, Tentara Aliansi Demokratik Nasional Myanmar, dan Tentara Pembebasan Nasional Taang. Nah bos, ketiganya membentuk aliansi berjuluk Liga Persaudaraan, yang akan siap bergandeng tangan melindungi warga sipil dari tangan berdarah dingin junta militer. Nah, berita terbaru yang sudah Mimin singgung di awal video, bahwa pemimpin junta militer Myanmar Min Aung Hlaing, akan menghadiri KTT Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara di Indonesia pada tanggal 24 April. Pekan ini bos, kita nantikan saja di mana para petinggi dari beberapa negara di ASEAN mengadakan rapat di Indonesia. Mungkin perjalanan resmi ini akan berkesan untuk Min Aung, karena seperti yang kita ketahui bersama, perjalanan luar negeri ini merupakan perjalanan pertama bagi Min Aung, sejak ia melancarkan kudeta militer pada tanggal 1 Februari lalu. Sahabat sekalian, walaupun Indonesia telah menerima kehadiran diktator tersebut, akan tetapi, bukan berarti Indonesia adalah negara yang tidak sensitif akan peristiwa kudeta Myanmar ya. Bahkan, sebaliknya, Indonesia termasuk negara yang mengutuk insiden di Myanmar. Indonesia mendesak agar penggunaan kekerasan di Myanmar segera dihentikan, sehingga tidak ada lagi korban berjatuhan. Melalui diplomasinya, Indonesia mencoba memulihkan kemerdekaan Myanmar ke tangan yang benar. Apakah ini yang dinamakan tidak sensitif? Sobat Corong Indonesia, kedatangan para petinggi negara ASEAN, dibandingkan dengan Min Aung Hlaing tentu akan berbeda cerita ya bos. Mengingat junta militer Myanmar sangat tergila-gila dengan Indonesia,
karena Indonesia sendiri punya pengalaman dalam mewujudkan transisi demokrasi dari rezim otoriter. Tentu itulah yang menjadikan Indonesia sebagai suatu tumpuan bagi Myanmar. Selain itu, Indonesia juga menerapkan kebijakan politik luar negeri bebas dan aktif. Di mana dalam buku Politik Luar Negeri Indonesia, di bawah Soeharto 1998 karya Leo Sriadinata, Muhammad Hatta mengungkapkan bahwa Indonesia tidak perlu memilih untuk bersikap pro terhadap Amerika Serikat atau pro Uni Soviet. Dan yang terakhir ialah, persahabatan U Thein Sein dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. U Thein Sein ini merupakan Presiden Myanmar ke-8 sejak 2011 sampai 2016 ya bos. Nah diungkapkan bahwa dia ini seringkali belajar dari pemerintah Presiden SBY. Salah satunya, tentang bagaimana proses demokrasi di Indonesia ketika presidennya berasal dari militer. Karena memang U Thein Sein juga berbackground militer, sama seperti SBY. Nah itulah alasan Myanmar menjadikan Indonesia sebagai panutan, karena mungkin mereka menganggap, wah kita sefrekuensi nih. Nah sobat sekalian, semoga saja dengan diadakannya rapat petinggi-petinggi ASEAN di Indonesia, akan dapat membantu memecahkan kebuntuan politik di negara tetangga kita, negara Burma itu. Oke, sekian dulu informasi dari Mimin, dan jangan lupa untuk tinggalkan jejak kalian dengan cara komen, like, subscribe dan share ke kawan-kawan kalian bos. Terima kasih, wassalam.